berniat juga mudah-mudahan dengan ibu ulun Jepang lah, dengan ibu dan mama ulun sudah bersuara. Apabila ulun jadi mai ulun bernazar, mudah-mudahan kena ungkawa menukarakan minimal minibis ke muslimat NU. Wow, mantap. Jadi ibu-ibu muslimat ini 7 ziarah. Nah, jadi Aduh. silahkan setiap kampung menggilir ulun. Wah. Doakan lagi rezeki ulun banyak, ulun bensinnya ulun isiakan. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bertemu di acara kesayangan dan kebanggaan kita, yaitu Ngopi sambil beropini pada segmen Pesta Demokrasi bersama calon-calon legislatif kita yang kita banggakan. Di samping saya ini ada 3 calon legislatif kita. Ayo kita tepuk tangan dulu dong. Di sebelah kiri saya ini ada Ustadz Ropik. Beliau calon legislatif Partai PKB Dapil 4 Kabupaten Banjar. Di sampingnya ada Ibu Isnawati. Beliau juga Dapil 4 jadi PKB juga. Di paling ujung ada Ibu Aya. Beliau calon DPR RI Kalsel 1. Kita malam ini akan bicara-bicara tentang seperti biasa visi misi dan masalah-masalah di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan. Pertama saya mau mulai dari Ustadz Ropik dulu deh. Kita di sini yang tepat di samping saya. Beliau sudah berpengalaman. Beliau kan sebagai tuan guru. Beliau juga saat ini syuriah di PCNU. Beliau juga pernah sebagai ketua lembaga dakwah PCNU. Beliau juga pernah duduk di legislatif menjadi DPR. Nah, kira-kira Ustadz Ropik nih, apa hal yang membuat Ustadz Ropik pengen kembali terjun ke dunia politik? Jadi pertama saya jelaskan dulu ya tentang politik. Politik bagi saya itu sebuah passion hidup. Jadi saya sudah mengenal politik sejak tahun-tahun akhir menjelang kelulusan di pesantren. Itu sudah saya mengalami, menjalani dan melihat bagaimana situasi politik di tahun-tahun menjelang berakhirnya Orde Baru. Saya juga melihat bagaimana terbentuknya partai-partai baru ya setelah era reformasi, dan itu membuat saya semakin tertarik. Jadi passion saya mulai timbul sejak itu. Dan sejak itu saya sebenarnya kan karena berdarah Nahdlatul Ulama. Nah, jadi sejak saat itu saya melihat bahwa partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, Gus Dur ya dalam hal ini adalah PKB. Nah, itu dari awal pembentukan PKB saya sudah kepingin banget ikut berkiprah di PKB. Ya, kemudian sejarahnya terus akhirnya setelah lulus dari pondok pesantren, pulang mengajar ya, langsung mengajar dan tidak terjun ke politik karena belum tahu jalannya. Ya, walaupun orang-orang politik saya sudah kenal banyak ya, diantaranya di sini tokoh PKB dulu Ayahanda almarhum Guru Khalilur Rahman. Saya sudah kenal beliau sejak lama, dan tapi itu belum membuat saya bisa terjun ke politik langsung ke PKB. Cuman kebetulan di pemilu yang saya jumpai pertama di pasca saya lulus dari pondok pesantren, itu ada satu partai kecil yang mengajak saya ikut terjun ke politik praktis. Ada sebuah partai kecil yang ya tidak terlalu dikenal. Mungkin sekarang partainya sudah punah. Oh iya, gitu ya Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah saya pernah di situ dulu sebagai pengenalan lah. Dan ya tidak dapat apa-apa, memang tidak ada kursinya. Setelah itu di tahun kedua, jadi periode kedua setelah saya lulus pesantren, pemilu kedua yang saya jumpai adalah pemilu tahun 2019. 2000 berapa? 2009. 2009 adalah pemilu kedua yang saya jumpai setelah datang dari pesantren. Nah, di situ
ternyata ada satu partai besar yang alhamdulillah melakukan perekrutan. Yang direkrut adalah para ustadz. Ustaz. Berarti itu ya salah satu sejarahnya. Itulah sejarahnya. Akhirnya passion saya bergolak kembali kan. Wah, mantap ini. Begitu ada kesempatan untuk berkiprah di sana ya kita sebut partainya apa? Nggak apa-apa. Namanya Partai PKS, berkiprah di sana di PKS Kabupaten Banjar dan akhirnya ikut dalam pencalekan nomor urut 2 waktu itu ya. Okay. Nomor urut 2 dan akhirnya ya sukses dapat 1 kursi nomor 1. Belum ya tidak, tapi ternyata beberapa bulan kemudian PAW. Nah, karena yang nomor 1 ya sudah menghadap ilahi. Dinyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah meninggal dunia dan saya harus ada PAW kan. Nah, akhirnya saya yang melanjutkan dari 2009 ya 2014 ya kan efektifnya 2010 dilantik dan menyelesaikan sampai 2014. Nah, itulah pengalaman saya di DPRD dari Partai PKS. Kalau Ibu Isnawati nih, kira-kira nih apa yang membuat Ibu Isnawati pengen terjun ke politik praktis? Dari dulu lah, karena dulu kan relawan nih. Untuk yang namanya ini relawan dari satu yayasan Peduli Doa Pak Banjarmasin. Jadi kalau dari basic aslinya dulu dari tahun 2010 sampai 2016 dulu guru SD. Jadi alih profesi karena guru honor kan dulu susah karena kita kan ada orang dalam kan. Ordal. Nah, itu dah. Anak mencari nomor NUPTK kita kada bisa, lalu stop lah di situ 2016. Guru honor kan kada ada gajinya juga. Jadi kita orang dalam kada ada. Ya stop, alih profesi. Ganti profesi kita dari pengalaman pribadi kita biasanya masuk rumah sakit dari duit ada sampai kada berduit. Jadi kan gitu dari orang pintar biar pintar amun kada berduit otomatis kada jalan otak semuanya kada jalan. Jadi di situ kita belajar bisa berurusan di rumah sakit, bisa menguasai kesusahan. Jadi kayak apa rasanya sakit, tahu kita dari situ. Jadi awal-awal dari situ kita berkegiatan sosial, membantu orang. Habis itu, kalau aku kayak ini aja, aku ini kan maju. Ada kawan yang membawai becalek tahun 2018 empat becalek di salah satu partai Perindo dulu. Nah, karena kita kan dari Partai Perindo pada juga kita cuma belajar dari situ, dijadikan pengalaman. Habis itu kita aktif lagi di kegiatan sosial. Ulang ulun di kalau kegiatan sosial itu dari pribadi aja dulu. Sorangan aja berjalan ulun membantu warga gitu kan. Habis itu 4 tim ses pilkada dari satu paslon. 4 kita yang nomor kata Bapak sebutkan. Empat Banjar bersinar ulun, buat Pak Andin. Nah, jadi belajar politik lagi di Pak Andin, mendalami lagi supaya lebih lagi kayak apa aku supaya bisa supaya kayak orang juga. Ulun kan orang Sungai Tabuk, orang pinggiran sungai. Anak petani, bukan anak pejabat. Nah, jadi kan kita di situ harus maju. Kayak apa orang pinggiran sungai ini yang biasanya dikatakan orang pinggiran sungai itu ada danang jadi anunya, kada ada pejabatnya. Ikan kada ada keturunan pejabat, kada kau jadi pejabat. Jadi biasanya kan orang tua kata seperti itu. Nah, jadi kan kita nih membuktikan bahwa orang yang anak petani pun bisa. Kayak itu aja intinya. Jadi tahun 2020 kenal sama Bang Irawan almarhum sudah tuh yang memajari di bulah konten apa segala macam di Yayasan Peduli Doa Pak Banjarmasin. Itulah yang mengenalkan Ulun Banar. Jadi intinya bulah ingin lebih banyak berbuat baik melalui mulut seorang legislator ya Pak. Kalau ulun kan sudah di sini makin nyaman. Bujur, makin nyaman lagi. Makin nyaman lagi ulun bergerak sosial, ulun makin jalan sesuai dengan hati nurani ulun. Jadi tahun 2021 empat lagi bercalon pembakal. Mewakili bahwa perempuan itu
kau aja jadi pemimpin kira-kira, Iya. karena aturannya sudah ada. Kadang-kadang kehendak diri kita sendiri, aturannya sudah ada, kita cuma menjalankan Iya. sesuai dengan peraturan, perda atau apa itu kayak nah. Pokoknya perempuan harus bisa, emak-emak juga bisa kayak itu nah. Ulun ini ketua komunitas acil-acil dulu. Wah. Nah, jadi ulun ini ngarannya Acil Pendukung Isna. Prabowo nih bari adalah. Ada Ayo ulun. kada lah. Ada juga ketahuan. Kita ke Karena kaya, Pak. partainya jelas mendukung satu calon kan jelas. Ayo, partai, Bukan. kalau partai, kalau Bukan 02, bukan 03 partainya. Kalau kaya kan terkenal nih sebagai apa namanya sudah pengusaha lah kan, pengusaha sudah nyaman padahal di sebagai apa namanya MOA. make up Iya. artis kan namanya Iya, ya make up iya, artis lah MOA. muak. Iya. Kalau muak kan tuh muntah namanya. Kalau muak make up artis sudah nyaman padahal. Kenapa nih jadi apa namanya turun ke politik nih juga alasannya kira-kira? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Memang ulun basicnya kan MOA dan selain itu mungkin ada sebagian yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Ulun sebelumnya tuh ASN. Nah, ulun ASN sekitar 13 tahun sekian bulan lah. Nah, gitu. Mungkin karena menjalani dua profesi ya ulun memilih salah satu lah yang mana yang lebih fashion ulun. Nah, yang mana ulun lebih apa namanya? Lebih maslahat lah. Iya, dan hobi segala macam dan lebih leluasa menjalaninya gitu. Jadi memilih untuk fokus di MOA. Nah, terus tuh kenapa jadi sampai terjun ke politik ya? Mungkin qadarullah panjang juga pun ceritanya, istilahnya nih lah. Kebetulan ulun hidup di lingkungan NU ini sudah lama. Ibaratnya ulun menggiring ibu ulun Hajah Sanat Farida nggih. Nah, sidin muslimat NU. Nah, terus tuh abah ulun itu almarhum abah itu juga dulu sidin anggota partai Golkar. Sidin Pak Antung Aman bergerak bersama dulu yang mendampingi Sidin lah dulu waktu Sidin pergerakan pertama gitu. Jadi kadang kan di keseharian di hari-hari ini sudah biasa aja tuh mendengar cerita politik segala macam. Abah nonton berita ikut juga nonton gitu lah. Gak pernah sih terbayang untuk kedepannya nanti saat berhenti memutuskan untuk berhenti nanti aku mau bicaleg nggak pernah. Tapi seperti udah Ustadz paham tadi, lah, udah paham lah politik itu gambaran sudah. sudah paham, tapi memang nggak terjun langsung. Nah, Oke. tapi seperti Ustadz tadi pas ada perekrutan, kan kebetulan kan kalau perempuan kan lebih ini ya, Diutamakan. iya diutamakan 30% kan menjadi persyaratan ya. Nah, jadi namun dari partai sendiri mereka lebih selektif untuk memilih, nggak mau juga asal memenuhi persyaratan gitu. Nah, jadi ulun lah pertimbangkan dulu lah. Jadi dulu lah bisa kada ulun ini berbuat lebih untuk masyarakat. Kalau ibaratnya tuh jadi pegawai dulu lah, alhamdulillah kan di rumah sakit bisa lah masih bantu-bantu keluarga atau kenalan yang masuk rumah sakit masih bisa bantu-bantu. Nah terus siapa tahu ini bisa menjadi lahan yang lebih luas lagi. Betul. Nah untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Terlebih ulun asli orang Martapura. Ulun diam di Tunggulirang. Nah, tahu seorang kalau pian di Tunggulirang tuh langganan apa? Banjir. Nah, sejauh ini selama ini kami ini di belakang aja gulimitan kah orang nih orang kampung ya gulimitan. Kenapa pemerintah kada beginilah. Nah, jadi berdasarkan apa yang dialami di Kampung Sarang, julunlah nih bujur pang kereda pergerakan atau tindakan pemerintah yang lebih konkret untuk mengatasi banjir ini. Nah, jadi ulun pengennya deh siapa tahu nanti ulun bisa. Nah, itu banjir dan banyaklah permasalahan di masyarakat yang ulun temui. Nanti kita bahas itu secara spesifik ya. Iya, nah, ini kan memang ulun pertemukan Dapil 4 dengan Kalsel 1 ini. Memang nanti ada apa namanya benang merah lah. Nah, kita masuk ke masalah karena tadi Ibu Aya sudah menguya masalah kan, sudah membahas tentang masalah. Saya ingin ke Ustadz Ropik sama Ibu Isnawati nih, kira-kira ini kan ini sudah fakta kita di Dapil 4 ini kan Sungai Tabuk dan lain-lain daerah mana lagi itu Kertakanyaran itu juga daerah-daerah yang saat ini paling menurut saya sendiri paling terdampak dari banjir. Akhirnya infrastruktur rusak, kedua pertanian tidak bisa berjalan dengan baik,
pupuk pun yang bersubsidi sulit didapatkan oleh para petani-petani yang ada di daerah Dapil 4. Nah, kira-kira Ustadz Ropik sama Ibu Isnawati nih, kira-kira mulai dari Ustadz Ropik dulu, apa nanti strategi di parlemen kalau nanti terpilih untuk menyelesaikan permasalahan ini dulu? Permasalahan banjir ya. Permasalahan pupuk pertaniannya dulu. Yang Ya kan pupuk ada subsidi ya, subsidi minta, tentu itu harus diawasi bagaimana pengaturannya, bagaimana terus apa supply-nya ke masyarakat, ke petani. Itu ya harus turun tangan kita mengawasi bagaimana supply-nya, bagaimana apa namanya. apakah eksekutif sudah menjalankan sesuai ya gitu ya? Iya, itu kan semua itu sebenarnya tugas eksekutif kan. Ada hubungan pertanian ada ya. Itu yang mereka yang seharusnya melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kita kan tinggal mencabuk aja sebenarnya. Legislatif kan tuh bagian Menggoyang, mencabuk. penggayong, Ya, penggayong. makanya. Penggayong. Cuman kalau ada usulan-usulan dari masyarakat atau bahkan dari anggota DPRD sendiri atau dari siapapun, dari tokoh-tokoh, itu kan harus diperhatikan oleh eksekutif. Bagaimana sebenarnya mengatasi banjir ya. Mengatasi banjir itu ya tidak usah fokus pada hal-hal lain, bagaimana caranya, misalnya ada hal-hal mungkin ada studi-studi yang mempelajari tentang itu. Cara sederhana mungkin yang paling saya perhatikan itu, kenapa jadi cepat sekali air sungai itu meluap? Pertama kurang dalam, karena sudah terjadi pendangkalan sungai. Itu seharusnya perhatian dong pemerintah, ada upaya untuk normalisasi kembali sungai-sungai kecil, normalisasi. Itu kalau zaman bahari kita berkisah lah, yang mendatuk Rampayan aja sampai sini kan mulas sungai Sorang, bikin sungai sendiri, yang sungai namanya Sungai Tuan. Itu kan dalam upaya diantaranya mengatasi banjir dan untuk mengairi persawahan. Gitu. Kalau Ibu Isnawati, kira-kira? Oh, potong sedikit. Ben. Kira-kira tentang pupuk aja nih. Tentang pupuk. Kalau pupuk lah untuk saat ini, karena keluarga semuanya petani, jadi memerlukan pupuk. Wah, ini kan pupuk bersubsidi harus berkartu. Nah, harus berkartu. Jadi untuk mempermudah warga mendapatkan pupuk harus berkartu. Tapi kadang Ada apa Ben, sampaikan aja. Ada apa? Nah, kadang kan ada kan di kan ada lek juga. Nah, kadang kita nih hendak menjalankan yang sebujurnya aja sesuai dengan yang tapi ada oknum lah bola, ada oknum lah, yang bermain gitu kah? Kadang-kadang juga ada jujur disampaikan, karena kan kita merasakan. Betul. Nah, kita kan merasakan langsung. Kalau dari orang lain sebagian kan kada petani, kada tahu kayak apa uyuhnya mencari pupuk. Jaracil, adakah pupuk lagi? Bisa lagi pupuknya, padahal pupuk masih ada lagi. Masih ada. Kan kira-kira ada yang menyimpan, kan kita kada tahu. Cuman kalau ulun sudah jadi anggota dewan, jadi pejabat, otomatis ulun kan nyaman, khususnya untuk Sungai Tabuk. Atau kan bukan banjir tahu. Serang aja langsung ya, Pak. Ulun tahu sudah serangnya. Ada betah hadapin mamanya, Pak. Habis tuh, Pak. Serang ya, langsung keluar apa kekuatan emak-emaknya kan. Iya, kekuatan emak-emak nih. Nah, kalau kaya nih kan, kita bicara banjir, Kak. Ini kan banjir ini kan permasalahan yang sangat menyengsarakan rakyat. Iya, sangat. Ini kan apa namanya? Sebenarnya kan yang sangat fatal itu kita ini air dari bawah itu naik, dari atas turun. Itu masalahnya kan. Yang di atas nggak ada yang nyaring, yang di bawah tadi tidak ada normalisasi yang maksimal. Nah, lalu strategi Ibu Aya kira-kira? Kalau jadi DPR RI nanti? Insyaallah. Amin, ya Rabbal Alamin. Tentunya kayak sama pemikiran ulun kayak Ustadz tadi, normalisasi sungai. Di Tunggulirang itu Jepian, dulu sungai terus luas. Sekarang rumah tuh ke tengah. Bujur. Rumah orang tuh ke dapur, padahal itu jalur hijau. Nah, itu kayak apa? Nah, semestinya pemerintahan tuh dengan regulasi yang ada tuh bisa menertibkan itu semua. Jadi kalau kayak pejuang hendak mengeruk segala macam dapur orang ya mau dikeruk runtuh dapur orang. Jadi itu dari jalur hijau tuh harus diatur bujur-bujur dulu lah. Jadi sidin kawa kena selanjutnya nih pemerintah inilah untuk bertindak
ya bagaimana sih semestinya nih mengatasi banjir, tentunya kan ada ahlinya. Kita pasti ada konsultannya kah, ada segala macamnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya nih supaya di masyarakat enak. Nah, kan masyarakatnya hendak ada banjir, tapi rumah sin sorong menghalangi si sungai itu, nah kayak apa? Nah, win-win solutionnya kayak apa gitu. Terus tuh masalah yang jerpian tadi, yang di bawah tadi kan, ya tadi meluap karena sungainya dangkal. Nah, yang di atas nih, nah itu pangjopian beratnya nih lah. Nah, Yang di itu. atas ini. Nah, di atasnya ini tengalih Atas lagi. ini, Iya. asalnya tinggi ke atas, ini ke Nah, bawah. contohnya aja pian di daerah yang arah ke Cempaka tuh lah, bangun Badua jar. Bahari ulmet gunung benar-benar. Betul. Wah ini ulun hendak banda menulis tulisan di atas tuh sampai ini masih bertulisan bangun Banua tuh. Hendak ulun tulis runtuh Banua. Kenapa gunungnya runtuh sudah? Jadi bendera, weh. Iya. Jadi kayak apa yuk. Jadi nah itu kalau kita mengatur cuman di kabupaten tuh harus sampai ke Nah, iya, pusat. Nah, mungkin mudah-mudahan kita satu visi misi ya lah. Iya. Bisa demi kebaikan Kabupaten Banjar kita bisa berjenjang sampai ke sana. Amin ya Rabbal Makanya alamin. tadi kan kata ulun antara Dapil 4 dengan DPR RI ini ada benang merah Iya betul yang harus saling mendukung dan harus Bersinergi, berkolaborasi, iya. bersinergi dengan baik supaya tercapai kesejahteraan kepada rakyat. Ini kita juga di Sungai Tabuk misalnya. Nih Ustadz Tropik. Sungai Tabuk itu kan sebenarnya UMKM-nya luar biasa lah. Iya. Misalkan seperti kita ambil satu contoh aja batu bata misalnya kan. Itu usaha yang sudah puluhan tahun. Tapi sampai hari ini kita lihat keluhan-keluhan masyarakat di sana itu batu batanya itu tidak dipakai oleh katanya lah ini oleh kebanyakan atau oleh banyaknya proyek-proyek yang strategis oleh elit ini. Nah, kira-kira nanti Ustadz Tropik ini kalau terpilih, ini bagaimana agar UMKM yang jualan batu bata ini bisa diakui lah. Nah, itulah kira-kira. Ya, dulu lah apa namanya, kita namanya pasar ya. Kalau Iya. pasar ini pasti persaingan pasar. Pertama kita edukasi dulu si pemilik UMKM ini bagaimana produknya itu bisa bersaing. Karena kalau pasar itu kan bersaing dia. Betul. Jadi edukasi itu lebih penting. Bagaimana mengedukasi masyarakat supaya produk mereka bisa lebih bersaing gitu, di pasar. Untuk apakah pemerintah harus mengutamakan ya memakai produk lokal gitu, itu tentu harus seperti itu. Kalau memang sudah ternyata kualitasnya bagus, ya kenapa tidak? Seharusnya kan pemerintah harus lebih mengutamakan. Seharusnya produk pemerintah lokal. itu malah Iya. jemput bola ya, Ustadz Jemput ya. bola ya bahkan sebenarnya kewajiban pemerintah juga untuk mengedukasi Betul. masyarakat, mengedukasi UMKM ini biar lebih maju gitu, tugas pemerintah itu. Ya kita usahakan lah itu ya. Berarti intinya ya Ustadz ya, jangan sampai UMKM ini hanya jadikan acara-acara seremonial. Iya, gitu ya. kebanyakan itu. Tapi langsung pemerintah itu turun ke bawah melihat nih, apa sih kurangnya kamu kan begitu. Kalau Ibu Isnawati nih, di Sungai Tabuk itu kan juga kita lihat infrastrukturnya itu, waduh, kita ya malum ya, kita sedih kadang melihat sekolahnya, jalannya, dan kita sedih lah kalau melihat itu kan. Kalau saya ceramah itu, kadang miris melihat. Kira-kira infrastruktur nih, apa nanti yang strategi nanti yang akan disuarakan oleh seorang Isnawati nih di gedung DPR nanti agar ini selesai nih. Wah, sama eksekutif nih biar bisa bicara sama eksekutif langsung. Dananya tuh ada, saya yakin kalau mereka bisa mau memperjuangkan itu selesai. Makasih Bib, kalau dari Ulun karena Ulun langsung melihat ke lapangan dari sekabupaten Banjar yang sudah Ulun jalani, yang paling sakit jalannya Kecamatan Sungai Tabuk. Betul. Apalagi Ulun masuk ke dalam desa Sungai Pinang Baru, di dalam handil berapa itu, handil ujung Pambakal Sungai yang di ujung sana. Jalan hari ini jalan sehari, esoknya KO. Karena jalannya bekudaan, entah beberapa tahun sudah kada dibaiki. Entah kayak apa ulun kada tahu juga, cuman lambat kayak itu. Nah, karena mungkin amun melihat laporan aja kan kada melihat. Coba pejabatnya yang menjalani. Betul. Karena pejabatnya kada menjalani, makanya kada tahu, kada merasa. Ja kasih merasa mungkin cepat manukan.
kalau ulun yang jadi anggota dewannya otomatis secepatnya Ya, jalan yang sakit perjuangkan ya dulu. sifatnya lah. Kasihan karena di situ akan sekolah kali. Betul. Kasihan. Ekonomi juga Ekonomi terhambat. Yang mestinya cepat kan bawa barang gara-gara jalan Nah. rusak itu lambat jadinya. Gara-gara jalan rusak terhambat semuanya. Nah itu Kak, kalau ke Ibu Aya nih, Ini. itu kan di DPR RI itu, Bu, saya dengar 1 tahunnya aja itu kalau reses itu kan 5 kali katanya. 1 kali reses itu saya dengar 450 juta. Bah itu belum yang lain kan, Fukir dan lain-lain kan belum lagi kan. Miliaran kalau orang di DPR RI itu. Tapi yang saya dengar juga dari masyarakat, minim yang mereka rasakan itu hampir jarang. Malah yang sering turun ke lapangan itu malah DPRD yang di kabupaten gitu. Nah, DPR RI ini kurang menyalurkan apa yang semestinya disalurkan kepada masyarakat. Nah, kira-kira kegelisahan seperti ini nanti apa yang akan Ibu Aya lakukan kalau nanti duduk di gedung DPR RI Senayan? Ya, terima kasih. Ulun lah alasan ulun ikut dalam pencalekan DPR RI ini, insya Allah doakan ulun lah, mudah-mudahan istiqomah lah. Ulun bukan untuk mencari kekayaan untuk diri ulun sendiri. Insya Allah ulun sudah mensyukuri dengan apa yang ada nih. Makanya ulun banyak kawan yang menyayangkan kenapa Ika melepas ASN. Padahal puluhan ribu orang berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menjadi ASN. Jadi ulun menimbang-nimbang. Bukan ulun sok suci, bukan labib lah. Mana yang halal, mana yang subhat. Makin Tuhan yang subhat hendak mengurangi jirulun. Gitu. Nah, ulun mendengar juga bila DPR RI karena begini. Siapa yang matanya kada terbelalak mendengar terus. Betul. Nah, nggih. Nah, mau julun kembalikan lagi dunia aja. Nah, ya julun lah apa yang semestinya menjadi hak ulun mungkin ke depannya misalnya gaji ya gaji, reses ya reses. Reses untuk masyarakat 100% hendak ulun kembalikan ke masyarakat. Nah, itu. Jadi ulun kada berurusan lagi sampai akhirat. Wah, Nah, mantap. itu tah. Nah, jadi tapi ulun ngaran ulun masih baru istilahnya telah. Mungkin kepercayaan orang masih bolak-balik, barunya orang masih banyak yang memandang sebelah mata. Tapi ada apa-apa, Ada kita di apa-apa podcast aja, ini Lon. ingin meyakinkan masyarakat bahwa tiga-tiganya pantas menjadi wakil Amin, rakyat ya semua Allah. kan. Nggih. Jadi ulun kada apa-apa, ulun harus kuat. Allah lebih tahu apa niat ulun sebujurnya. Nah, itu. Mantap, tepuk tangan dulu. Sambil ngopi dulu, Ustaz. Iya. Bu, sambil Iya, santai iya. ya kita, jangan terlalu tegang ya. Iya, nggih. Lu minum dulu nah. Ulun yang bingung Sungai Lulut tuh bangun banjir nih lah. Karena kan ulun asli orang situ ya lah. Dari halus. Jadi Sungai Lulut tuh Sungai Tabuk tuh pasar tuh guru. Iya. Nah pasar tuh guru dulu sungainya nah halus tuh kawa dimasuki kelotok masuk. Iya. Nah sampai ke mana tuh yuk? Sampai ke Kebun Baru tuh. Itu kawa dimasuki kelotok. Tentang Nah terus sungainya ke Karokan. Tapi wah ini kada kalau lagi dimasuki karena banyak sampah dan rumah tajak Nah itu kira-kira menurut Nah. Ibu siapa yang salah tuh? salah siapa Pak? masyarakat umat yuk. Kira-kira Tapi kan masyarakat ini ngeles rajin. Iya. Ulun bayar pajak nya. Nah, ah, pajak ulun digaji ke Hansen siapa tuh? Wah, ya betul menurut Jadi- dia nah. Salah siapa? Jangan salah ulun kan tahu nah. pemerintah kan salah. Tahu juga ulun. Iya, pada jadilah lewat mudahan Tuhan ulun jadi semuanya Amin, nih amin. bertiga, amin. Jadi kalau memperjuangkan otomatis ulun anak Sungai Tabuk yang kadang lagi bahari kada pernah banjir yang gen pinggang tahun 2021 ulun 3 bulan kebanjiran, Ya Allah. rumah ulun hancur. Nanti Ibu Aya nanti yang perjuangkan di DPR RI Amin. supaya selesai banjirnya semua. Amin. Banjir lagi. Nah kalau Ustaz Ropik pulang kita. Ini Ustaz Ropik apa namanya? Kita bicara Sungai Tabuk terus lah. Sungai Tabuk. Ini juga ulun kan kemarin itu sekitar beberapa hari lah, 1 minggu yang lalu lah. Juga ke daerah apa itu namanya? Pal 10 itu. Itu kan Sungai Lulut. apa bukan Pal 10 Bu. Apa Kertanyar. namanya? Kertekanyar. Kertekanyar, ya. Itu kan juga masuk dapil Ustaz Ropik kan. Di situ ulun lihat ya potensi pertanian itu kan luar biasa sebenarnya. Kita ini kan beberapa tahun lagi akan dihadapkan yang namanya krisis pangan dunia. Nah, sedangkan di sana yang semestinya lahan ini lahan produktif bisa dibuat untuk pangan, tapi dibangun hotel-hotel besar, dibangun perumahan-perumahan yang luas, dan akhirnya ini berimbas kepada masyarakat yang dulu bisa menanam padi dengan nyaman, tumbuhnya dengan nyaman, tapi imbasnya ini kan akhirnya tidak bisa.
Banyus Tumat sebentar air dalam kan, hujan sedikit dalam. Nah kira-kira Ustaz Ropik melihat fenomena ini apa perasaannya dan apa tanggapannya dan apa langkahnya ke depan kira-kira kalau jadi DPRD Kabupaten Banjar? Ya apa kebijakan tentang tata ruang itu yang harus kita benahi ya. Bagaimana tata ruang itu sebenarnya perda kan, ada perdanya itu. Perda tata ruang itu benar-benar dengan studi yang layak dan fokus di di apa yang penting bagi rakyat gitu loh. Ya kita tidak bisa juga menafikan bahwa kemajuan itu memang perlu ya, perlu. Ada tempat-tempat yang perlu dimaju seperti misalnya daerah-daerah katakannya itu kan dekat dengan Banjarmasin. Betul, Ya, berhadapan langsung iya. dengan Kota Madia. Ya mau bagaimanapun ke sebuah tapi sekarang udah pindah ya, pindah sekarang udah jadi Banjarbaru sekarang ibu kota pemerintahan, tapi tetap perdagangan aja, tetap tetap. Banjarmasin. Nah ini kan menuntut menuntut lahan-lahan untuk gudang dan lain sebagainya. Ya bagaimana kita membijaksanainya itu ya, kita harus kembali kepada peraturan yang dibikin itu memang harus Dijalankan ya. harus pertama membuat aturan itu harus benar-benar fokus untuk kepentingan masyarakat, itu aja. Nah itulah kira-kira. Kalau tadi sudah Ibu Isna sudah, Robin sudah. Nah kalau Kakak Ayah nih, yang paling seorang Ibu Ayah lihat dari fenomena Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan luas kan, Kota Baru sampai Tabalong. Kira-kira yang paling miris di mata seorang ayah apa yang sehingga ini langkah prioritas pertama nanti kalau terpilih? Ya, terima kasih. Ulun melihatlah Kalimantan Selatan ini tanahnya luas lah. Kemana ulun berjalan lah, seluas mata memandang tanah kosong masih banyak. Tapi ulun lihat pertaniannya masih belum maksimal. Nah, ulun menghendaki di Kalimantan Selatan ini adanya prioritas utama tahun-tahun ke depannya untuk pertanian. Di mana nanti subsidi pupuk, kalau bisa nih lah, pupuk itu tentunya yang memakai kan cuma petani. Betul. Menurut ulun kada perlu kartu-kartu. Nang ada malah orang bermain di situ. Kada perlu kartu-kartu. Pupuk dimurahyakan supaya semangat. Pian pupuk murah gin belum tentu orang bertani karena pemuda-pemudanya ini lebih memilih jadi pegawai di perkotaan. Betul. Nah, betul. Jadi bagaimana pemerintah ini supaya setelah si anak petani ini kuliah, jangan hanya cuman bayangannya kan hendak jadi pegawai, hendak jadi karyawan kayak gitu. Tapi nya kembali lagi ke daerahnya untuk membangun. Terutama ini siapa nih bakasnya nih? Ini sekolah gara-gara abah di petani. Nah, kayak apa supaya pertanian ini lebih besar lagi. Nah, jadi kalau bisa ada program dari pemerintah itu untuk menguliahkan setinggi-tingginya anak-anak petani ini, kalau perlu gratis, fokus untuk ke pertanian. Jadinya dasar bujur bisa berperan aktif lagi untuk ke daerah. Kayak gitu satu. Dan kedua yang ulun miris nih lah, ya tapi kita kawang lah, ya orang tuh dunia ini pasti harus hancur juga lah. Tapi kita berjuang supaya dunia kada hancur. Ini setidaknya jangan lakas hancur lah kayak gitu lah. Tambang nih lah, sangat-sangat harus diperhatikan. Kayak apa aturannya? Kan orang menambang tuh kan adanya kan harus normalisasi segala macam lah. Nah itu tuh harus bujur-bujur dibidik, harus bujur-bujur. Kalau perlu nih lah, pun maaf ulun nih lah, ulun lihat kayak LSM tuh kayak pembangunan rajin bener sih memantau. Cobalah lebih rajini lagi di situ nah. Tambang lah. Iya. Bujur. Nah, efeknya lah tau sini baju banjirnya. Nah, kita menyandang bajunya aja, orang. Nah, kayak gitu tuh. Lawan pemerataan. Nah, di mana Kalimantan Selatan ini sugih kita nih. Nah, padahal menurut undang-undang nih lah apa yang di dalam perut bumi ini adalah milik negara. Tapi pada buktinya prakteknya nih lah milik orang-orang tertentu. Kayak apa supaya masyarakat ini lah merasakan juga nih apakah perlu pajak untuk tambang itu ditinggi lagi, tapi hasilnya ya harus diatur. Jangan masuk kantong. Nah, tapi harus merata ke masyarakat. Langsung dirasakan lah. Iya, gitu. Mantap. Kalau apa namanya kita Seropik ini kan kita Seropik apa yang diantara yang kita lihat di Kalimantan Selatan ini kan tadi seperti apa ya? Ulun mau menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ayah. Sebenarnya kita ini kan kaya nih. Kita kada usah bicara Kalimantan Selatan gini.
Kabupaten Banjar ini sangat sugih. Kita tambang ada. Di Kalimantan Selatan ini tambang batu bara ada. Di Kabupaten Banjar batu bara ada. Biji besi ada. Habis itu emas ada. Habis itu perkebunan kopi. Kita punya kan orang kopi. Habis itu kita punya di Kalimantan Selatan. Lumbung pertanian itu sebenarnya pusatnya yang paling besar salah satunya di Kabupaten Banjar. Tapi kan sampai hari ini kita belum, kayaknya selama 10 tahun, 20 tahun terakhir masih tidak bisa bersaing dengan cepat kayaknya kita. Nah, ini kan nanti, dan saya dengar ya Ustaz Ropik, nah, saya dengar ini juga teman-teman di DPR di Kabupaten Banjar itu yang berani bicara katanya cuma 35%, Ustaz Ropik. Nah, kira-kira kalau Ustaz Ropik nanti duduk di DPR, gimana teman-teman yang 65% ini supaya bicara gitu nah? Ya, namanya anggota DPRD, anggota perwakilan ya, Dewan Perwakilan ya, Dewan Perwakilan Rakyat itu harusnya memang digaji untuk berbicara itu loh. Digaji untuk mempanter. Amun kada mempanter itu apa? Makan gaji buta ya katanya. Subhat tadi, yang jadi ibu tadi Subhat. Karena memang dia diberikan hak untuk bicara. Diberikan hak untuk bicara dan bahkan Dijamin. mendapatkan upah dengan ya, dijamin. Ya harusnya dia gunakan hak dan kewajibannya itu. Jangan jangan cuman makan duitnya aja. Betul. Ya, tapi ya bekerja dengan sesuai dengan bekerjanya anggota DPRD ya dengan bicara. Kalau Ibu Isnawati kira-kira Menurut ulun bujur pajar Pak Ustadz, anggota dewan tuh harus berbicara. Jangan berbicara ketika mau mencalon turun minta dukung. Berbicara memperjuangkan nasib. Nah, kira-kira menurut Ibu Isna, kenapa kita di Kabupaten Banjar ini masih banyak orang-orang dewan-dewan yang kada bisa berbicara? Apa kira-kira menurut Ibu? Penyebabnya apa? Kada bisa berbicara, berarti kan kalau kada bisa berbicara itu bisu. Ya, Di sini kan kada bisu. Kalau bisu kada boleh masuk. Jadi caleg kada memenuhi syarat berarti kada sehat. Nah, kayak itu menurut ulun. Iya. Kalau kada berbicara berarti kada melihat kehidupan warga masyarakat. Iya. Kalau anggota dewannya melihat masyarakatnya, Kabupaten Banjar wargaku yang miskin sekian, wargaku yang petani sekian, otomatis kan ada anggarannya di situ untuk pupuk sekian, untuk duapa sekian, untuk UMKM sekian, kan sudah ada anggarannya. Jadinya mana aja lagi bepandir, kenapa jadi ngalih? Kalau nya kada kawa bepandir berarti kada sehat, kada memenuhi. kayaknya Ustaz Ropik mau menyambungnya. Ya. Nah, Kayaknya- sambung beberapa kali solusi Mereka menarik napas. Mereka yang tidak bisa, yang tidak pandai berbicara dengan lidahnya, mungkin karena sudah terbiasa berbicara dengan uangnya. Nah, itu mantap tuh. Iya, Pak. Jep, Iya. potonglah itu bagiannya nanti. Nah, Bicara dengan uangnya Tede. Sudah terlalu sering berbicara dengan uang sehingga membuat mereka tidak pandai lagi berbicara Berarti dengan gitu. lisan. Kami ini perintis bukan pewaris. Woi. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu. Kalau Ibu Ayah gimana melihat ini? Kita langsung aja ke fenomena money politik. Nah, Ini mengacaukan kan melahirkan pemimpin. Pertanyaan dulu lah. Kita dibuka tadi sudah. Ini kan melahirkan pemimpin-pemimpin yang gagap, pemimpin-pemimpin yang tidak bisa berbicara, pemimpin-pemimpin yang miskin gagasan akhirnya. Nah, gimana Ibu Ayah nanti? Kira-kira untuk hari ini bukan untuk nanti. Iya. Ini untuk disampaikan ke masyarakat supaya jangan pragmatis lagi. Untuk money politik lah. Menurut ulun lah, Kalimantan Selatan ini sebetulnya lah mayoritas Islam ya. Bahkan termasuk terbesar di Indonesia ya lah. Nah, lebih tinggi lah. iya ini fanatik ulama fanatik apa ujar guru apa ujar ulama ya lah. Tapi kenapa sedikit ulun sangat menyayangkan di Nasdem itu kan ada survei bagaimana setiap daerah itu politiknya yang berjalan bagaimana. Nah, sangat miris ulun mendengar dari survei partai Nasdem ini Kalimantan Selatan ini paling besar money politiknya dan paling mahal. Nah, kayak gitu. Kenapa jujur kenapa sampai terjadi hal demikian? Satu lah, ya masyarakatnya juga kurang menyadari. Padahal adalah agamis ya lah.
kurang menyadari. Mungkin karena ya dorongan kebutuhan, entah jadi mau menerima. Kedua, kebiasaan yang dilakukan oleh para caleg nih lah, menganggap hal itu sudah lumrah. Belum apa-apaan nih lah si kung menghubungi. Padahal ulun kada bertawar, carikan ulun suara karena sekian duitnya kan ada. Kurang yang datang bu, ulun menyariakan suara pian berapa kan duitnya. Hah? Ulun nih, pian salah tempat tuh bener di hati ulun lah. Ulun bukan orang yang punya target wajib harus jadi apapun bagaimanapun menghalalkan segala cara ada. Nah, jadi bila Allah nih meridhoi ulun nih, insyaallah Allah mudahkan jalannya. Kada perlu ulun kayak gitu. Betul. Andai kata ada juga yang hendak memodali kena kan begini. Terima kasih banyak dulu Jo ulun. Karena nang ada ulun bukan mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada seseorang. Oligarki, betul. Nah, ada hendak ulun Jo ulun. Oh, masih Ros. Nah, jadilah money politik nih mudah-mudahan inilah serentak kan semestinya kita nilangan supan inilah mayoritas Islam tapi menganggap itu halal. Lumrah, anggap sedekah aja kada kawa. Astagfirullah. Kada kawa mereka yang menyimpang-nyimpangkan tuh menghalalkan segala cara kada kawa. Jadi hendaknya para ulama juga bersinergi bersama-sama untuk menggaungkan bahwa no money politik. Gitu, Bang. Tapi kadang itu Bu, sulitnya kita ini, maaf Ustaz Topik lah. Kita yang ustadz nih kan, ulun kan ustadz juga. Topik ustadz juga. Kadang kita melihat teman-teman yang oknum ustadz ini kalau sudah termakan duit dari oligarki ini udah nggak bisa bicara lagi, udah kayak di lem. Iya. Nah itu kan sebenarnya kunci utama di Kalimantan Selatan ini ulama. Iya. Kalau ulama itu serentak suara langsung turun ke lapangan itu kada boleh lah, selesai kita. Nah itu salah satu masalah besar lah di Kalimantan Selatan. Miris ya. Miris. Kita minum lo, Ustaz Robek. Santai lah kita sambil Nyaman banget kopi pian nih. Wah ini langsung ulun molahnya nih. Ada rasa masam-masamnya nah. Ini langsung kopi dari Pengaron, Kabupaten Banjar. Kita bicara masalah terus, Ustaz Robek kira apa lah. Karena memang kita harus menghadapi dan mencari masalah. Nah kita lihat lagi lah. Kita bicara tentang misalnya tadi yang dibahas oleh oleh Ibu Aya kan. Salah satunya kita misalkan tentang tambang. Kita ini kan marak sebenarnya tambang ilegal yang paling meresahkan itu tambang ilegal kan. Saya pernah pada suatu hari perjalanan ceramah ke satu tempat dan melewati jalan tambang. Ternyata di samping-sampingnya itu banyak lubang-lubang tambang yang dihasilkan dari tambang-tambang ilegal. Kira-kira Ustaz Ropik, kan kita ini kan selalu melempar bolanya ke yudikatif terus kan. Saya nggak mau lagi dengar hal seperti itu. Nah, kenapa? Kira-kira kalau Ustaz Ropik jadi DPR mau nggak bentuk pansus untuk hal ini? Atau bentuk satgas misalkan untuk menyelesaikan masalah tambang ilegal ini? Iya, itu bagus ya, suatu gagasan yang bagus. Dan kalau memang itu namanya di DPR ini kan ada bidang-bidangnya juga. Kita ada komisi berapa, 1, 2, dan 3. Nah komisi yang berhak tentu bisa untuk melakukan untuk membentuk panwas tentang pertambangan misalnya, itu ada komisinya, yaitu komisi 3. Nah, ketika semua anggota komisi 3 sudah sepakat, nah silakan begitu ya, bentuk itu. Ya, tentu kita perorangan cuman bisa menggagas ya, kita bisa gagas, kita bisa usulkan kepada teman-teman yang ada di sana, terutama teman-teman yang satu partai. Mudah-mudahan partai kita banyak orangnya, jadi ada berapa personel dalam partai itu yang masuk dalam anggota DPRD, ada 8 kursi itu udah cukup, insya Allah. 8 kursi udah cukup untuk bicara. Untuk membentuk itu ya. Untuk itu. Kalau Ibu Isnawati nih, saya pertanyaannya berbeda ya. Kalau Ibu Isnawati kira-kira di Sungai Tabuk lagi nih, kita bicara Sungai Tabuk lagi ya. Kira-kira ada berapa UMKM yang berpotensi bisa dikembangkan, bisa go provinsi, bahkan nasional atau bahkan internasional? Itu seperti, maaf ya, Banjarbaru itu UMKM-nya luar biasa. Orang UMKM-nya luar biasa di sana. Kira-kira kalau dari Sungai Tabuk nih, biar eksis 2024-2025 nanti ada UMKM dari Sungai Tabuk, asli orang Sungai Tabuk, anak petani, UMKM-nya bisa go nasional. Ada nggak kira-kira? Apa saja deh yang Ibu Isna tahu?
Kalau UMKM dari Sungai Tabuk dari Acil-Acil Pasar Terapung. Itu Acil-Acil Pasar Terapung tuh UMKM-nya paling jualan keripik, cuman dari UMKM-nya yang sidin berjualan bejukung aja lab. Nah jadi kan terkenal sampai ke luar negeri sudah. Dari Acil-Acil Pantun. Nah Acil-Acil Pantun Pasar Terapung, Acil Ibai, Acil-Acil Bustan yang lab di Pasar Terapung. Kalau UMKM-nya usaha aja di situ gumbaan, tahu lapian gumbaan? Jelaskan. Nah mungkin itu What is gumbaan? What is gumbaan? Alat Gumbaan tradisional. alat kompana, alat Iya. tradisional untuk mengompa bani. Iya, tahu. Nah, karena itu kan untuk pertanian, mungkin itu bisa dipasarkan, dikembangkan lagi untuk keluar. Gumbaan itu kalau kada pakai gumbaan kayak apa? Mengumpa bani. Ada kawa? Adakah cara lain menurut setahu pian? Kalau setahu ulun gumbaan aja, Bang. Nah, jadi mudahan gumbaan itu bisa dibina karena itu khusus desa Sungai Tabuk Ramat yang mau ulah. Itu asli olahan Asli made and Sungai Tabuk lah. asli Nah, itu itu nanti Sungai dimajukan, Tabuk. diperjuangkan oleh Ibu Isna Nah. supaya gumbaan go internasional. Iya. Waduh. Kasihan Hak pamannya paten harus hak paten paten. dulu tuh. Nah. Hak paten. Nah, kira-kira sambung Ibu Aya. Kayak apa langsung UMKM nih biar ini kan langsung apa namanya langsung kita serahkan aja langsung yang lebih tinggi RI nih. Nah, ke RI-nya langsung. Jadi tentunya untuk UMKM ini kan kita harus menyerap aspirasi dari masing-masing daerah dulu. Tiap-tiap daerah tuh memiliki UMKM yang berbeda-beda. Nah, tentunya kita harus memudahkan dulu perizinannya. Mendukung bagaimana entah itu packagingnya kah yang lebih mudah, permodalannya, nah dan pemasarannya. Kalau perlu pemasaran itu masuk ke pasar nasional dulu. Kalau bisa kita ke internasional ekspor. Karena untuk anak muda saat ini, apalagi untuk daerah wilayah Jawa tuh kan banyak kan anak-anak muda kayak bukan ini nah. Inya belajar dari internet aja. Mencoba membeli buah-buahan dari petani, dipilahnya sendiri, dipilihnya mana yang masuk standar diekspornya. Sangat menguntungkan. Nah, UMKM pun begitu juga. Kan banyak makanan-makanan kita, contohnya lah yang kerja di daerah lain. Nah, atau misalnya kita mungkin ada juga sudah yang ekspor misalnya kayak ke Mekah. Banyak loh orang Banjar di Mekah itu ngalih karena cocok makanan. Nah, kita ekspor ke sana. Jaring misalnya ya, Nah, Pak. iya jaringnya. Nah, bagaimana packagingnya supaya Iya, jaringnya iya. tahan berbulan-bulan. Nah, Betul. gitu. Itu harus diperdalam lagi tentunya harus ada pelatihan dan segala macam. Tapi yang ulun tahu UMKM sekarang luar biasa juga sudah. Mereka itu sudah ada pelatihan dari berbagai organisasi lain pun juga melatih. Cuman jangan sampai sekedar seremonial tadi. Nah, seremonial. Karena daripada kita seremoni terus-terusan itu banyak duitnya loh, ratusan juta. Baik kita modalkan kesembuhannya. Nah, kayak itu bagaimana aturannya? Kan apakah mereka harus mengembalikan lagi atau itu berupa bantuan? Nah, itu tergantung nanti yang di kabupaten bagaimana mengaturnya gitu. Oke. Luar biasa lah apa namanya? Artinya ketiga narasumber yang kita undang pada malam hari ini semuanya orang-orang yang punya gagasan. Kedua, orang-orang punya cita-cita yang mulia untuk kemajuan Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan. Ini kada salah kalau kita pilih. Kada salah kalau kita dukung. Daripada kita mendukung dari orang-orang yang nggak jelas, punya gagasan tidak, cuman bisa main uang saja. Nih, kira-kira kalau kita bicara lagi dari segi Ustadz Tropik. Apa namanya? Pendidikan. Ini kan pendidikan di Kabupaten Banjar kemarin ada survei itu termasuk yang rendah. Banyak orang di Kabupaten Banjar itu cuman sampai kelas 9 katanya. 9 atau 7 kalau nggak salah. Pokoknya rendah lah. Kira-kira ini kenapa ya Ustaz ya? Iya, silakan. Untuk khususnya wilayah Martapura, ya mungkin karena terlalu religi. Jadi mereka lebih mementingkan ke sekolah agama yang non formal banyak kan ya. Itu wajar dan itu bagus. Seharusnya pemerintah yang lebih proaktif. Jadi bagaimana mereka yang sekolahnya di non formal, sekolah agama yang non formal yang tidak ada ijazah negerinya itu harusnya diberikan dong. Dipermudah urusan itu. Jadi bagaimana agar mereka yang sekolah di sana pun bisa mendapatkan Hak yang sama. hak yang sama. Itu aja sebenarnya. Karena
itu kan pilihan hidup karena mereka lebih memilih untuk menempuh pendidikan Jadi santri. jadi santri itu seharusnya kita dukung ya, kita dukung itu dan kita berikan jalan yang baik gitu. Tapi kan begini ya Ustadz ya, apa namanya? Ya. Saya pernah lihat ya, dan saya pernah melihat langsung banyak itu Bu, ada beberapa orang di beberapa perguruan tinggi, mereka santri, Ya. tapi karena nggak punya paket, Hmm. akhirnya disuruh mundur. Ya. Kasihan, padahal mereka itu lulusan aliyah. Ya. Nah itu memang sangat menyedihkan ya. Mereka sekolah aliyah, misalkan lulus Darussalam kan, salafiyah kan. Yes. Tapi ketika masuk ke perguruan tinggi semester 5 mau melanjutkan, lah kamu nggak punya ijazah paket, udah mundur aja gitu. Nah ini kan sangat menyedihkan ya Ustaz ya. Ya Pak, saya setuju dengan kata Ustaz Ropik tadi, seharusnya pemerintah itu bukan hanya menyediakan tapi langsung proaktif Iya. kepada para santri-santri tersebut. Nah kalau Ibu Isnawati melihat hal ini, hal masalah pendidikan yang Ibu lihat deh di daerah Sungai Tabuk kira-kira, yang memprihatinkan dan harus menyelesaikannya apa saja kira-kira? Kalau yang memprihatinkan, kalau untuk mayoritas di Sungai Tabuk, anak-anaknya banyak yang menjadi santri. Sama ya, problemnya sama ya. Pura-pura. Problemnya sama ya. Problemnya sama. Jadi kebanyakan anak masuk sekolah paket, sekolah santri. Karena anak kita sendiri, anak kita sekolah pondok, sekolah paket. Nah, jadi untuk menciptakan mengganti orang Tuhan yang bahari, mun anak kada sekolah pesantren kayak apa mengganti orang alim bahari habisan kena. Betul. Nah, Dan bahkan ya, yang berjuang untuk kemerdekaan ini, yang pertama itu santri loh. nah, amun kada ada santri kada ada lagi kena mengisi langgar. Yang berbicara ini kan santri juga. nih. Santri juga ini kan. Santri juga. Santri juga. Oh, santri semua ini. Kalau di Sungai Tabuk banyak pesantren. Nah, para rumah pesantren di Sungai Tabuk, khusus Sungai Tabuk Kramat, itu TPA-nya ada 3 pesantren, madrasahnya 1. Sungai Tabuk Kramat dan Pemakuan tuh bertetanggaan. Pesantren Ahmad ada juga mungkin terkenal ya sudah. Netizen banyak aja tahu pesantren Ahmad karena banyak dikirim ke Darussalam, banyak jadi guru sudah orangnya. Nah, alhamdulillah. Jadi untuk pendidikan untuk Sungai Tabuk mayoritas banyak Pesantren. pesantren. Kalau Ibu Aya nanti di Senayan Insyaallah. untuk memperjuangkan pendidikan di khususnya kita di Dapil Kalsel 1 ya. Kira-kira strategi apa nih? Dan rencananya kalau strategi dan rencananya deh. Nggih, pendidikan. Makasih. Untuk pendidikan lah, jangan dulu malahan kalau bisa nih lah semua anak-anak kita terutama di sini lah utamakan dulu pendidikan agama. Nyantri, tapi kita perlu juga balance di dunia nih. Betul. Siapa tahu ke depannya ini tuh punya apa namanya nih kelebihan untuk bisa kepemimpinan dan segala macam. Sayang kan kayak Jepian tadi malah dimundurkan orang karena persyaratannya tidak memenuhi. Nah di daerah kita sendiri ada pesantren yang juga menyediakan 2 kurikulum. Nah jadi ada kurikulum agama dengan kurikulum depak. Nah kurikulum pesantren dengan kurikulum depak. Nah jadi tapi ada juga banyak pesantren di tempat kita ini yang kurikulum pesantren aja. Nah bagaimana caranya supaya yang punya kurikulum pesantren ini ibaratnya tuh secara otomatis entah itu dari sekolahnya sendiri kah dari pemerintah memprogramkan setiap pesantren itu diadakan langsung mereka sendiri yang paket C ada di situ. Kada perlu secara pribadi orang tuanya lagi nyokolahkan lagi kan repot itu. Dan paket C itu kan kada tiap hari juga setahu ulun. Ulun basic ulun sekolah pesantren. Kenapa dulu ulun ditawari oleh mama ulun? Hendak sekolah SD atau pesantren? Ulun milih pesantren. Dulu ulun ditunggu orang Iqdamul Ulum. Nah, alhamdulillah di sana ada pesantren dengan ada depak. Nah, jadi ulun lalu selanjutnya tuh padahal cita-cita ulun dulu anak jadi guru ya. Anak jadi guru, tapi perjalanannya nah ternyata sampai di tahap ini. Nah, jadi jurun lah nih berarti anak ulun pun ulun sekolahan ke situ pulang. Dan situ sangat-sangat murah, Pian. Ulun sampai kan habis pikir 30.000 aja sebulan. Masya Allah. Sedangkan sekolah swasta Pian sekian juta. Iya betul. Nah, masuknya aja anak ulun yang sikungnya di swasta. Masuk 8,5 juta bulanan 700.000. Wah, Bayangkan Pian sebulan sama ulun berapa tahun sekolah di pesantren. Betul. Nah, julun kenapa? Julun lah berarti yang si pesantren ini digratiskan pun bisa.
Saking murahnya nih. Betul. Inggih, nah jadi kan itu digratiskan. Ibaratnya yang diberikan untuk ustadz-ustadznya tentunya adalah supaya sin semangat, jangan sampai terputus pendidikan agama di wilayah kita ini, harus diberi kesejahteraan. Nah, kalau boleh ulun mengutip sedikit, insya Allah kan kalaunya Pak Anies Baswedan jadi sini kan hendak mensejahterakan para guru. Nah, mudah-mudahan terfokus juga untuk para ustadz, para guru yang di pesantren yang tidak terdaftar. Nah, kayak amin gitu. mun amin no bulan. Inggih, nah mudah-mudahan lah. Inggih, mohon maaf lah ulun. Inggih, nah jadi juga nah inggih. Jadi dengan dunia dan akhiratnya harus balance ya lo. Sekolah agama pesantren wajib. Sekolah umum tuh kita upayakan. Ulun kada pernah terbayang ulun nih sekolah di desa itu, di Tunggulirang itu, kuliah ulun di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, kada menyangka ulun ke orang yang satu, padahal ulun basicnya pesantren. Yang di sana ada lulusan yang ISPI yang sudah farmasi dari SMA-nya. Kada nyangka ulun berarti jurusan. Tapi kalau ditanding mengaji, mohon maaf aja. Nah, Karena kalau dilawan lah. Istilahnya nih nalah. Jadi jurun yang penting agama dulu. Iya, Tahu aja kan umumnya. Tapi harus dijalani juga, yaitu minimal paket deh. Ya, Ada program paket C diwajibkan untuk pesantren-pesantren yang tidak terdaftar. Dan tadi seperti yang dikatakan Ustaz Ropik, pemerintah langsung jemput bola, Ropik Iya, lah, langsung. iya, Jadi inggih. jangan Maksa. menunggu daftar dulu kita kan yang kasihan. buat program itu. Program itu. Jadi siapa tahu mereka nanti kedepannya kita nggak tahu. Sekalinya inya, oh jalannya ke sini terkendala kan kasihan. Daripada kena ujung-ujungnya ijazah palsu. Betul, wah. Ya kalau nah malah bulan berdosa-dosa, baik kita programkan Jujur. lah. Inggih. Nah, kita nah sekarang kita sudah bicara panjang lebar tentang masalah lah. Inggih. Dari masalah banjir, pertanian, pendidikan, apalagi infrastruktur. Iya. Dan sekali lagi ketiga calon legislatif nih ngeri, bagus-bagus, gagasannya bagus-bagus. Sekarang kita ke Ustaz Ropik. Kira-kira kalau terpilih komitmen untuk PCNU apa? Wah. Walaupun kita kan yakin gitu Iya, nih. inggih. Tapi ini sebenarnya Ustaz, ampun maaf Ustaz Ropik, semua semua narasumber ulun beri Iya, pertanyaan ini. Darah saya NU, hidup saya di NU. Insyaallah. Jadi apapun yang NU hajatkan kita akan perjuangkan itu. Wow, mantap. Sekarang Ibu Isna untuk muslimat NU. Oh, apa kira-kira? Ya tadi mulai dari Nini Kai ulun di situ pengurus NU. Muslimat nih Nini Kai yang pengurus muslimat ini kan Nini Kai juga sebaharian. Cuman mudahan namun ulun jadi di perkenalan muslimat ini jangan dari Tuhan-Tuhannya aja umat muslimat. Nah, anum-anumnya diterapkan juga umat muslimat. Yang penting sudah jadi mama Nah, ya Allah. Iya. Sudah jadi mama. Bujang ya Pak, ini muslimat. Ada Coba tayat jadi lo, tayat jadi lo. Kayak bilang lah intinya memperjuangkan khususnya muslimat NU, muslimat Sungai Tabuk nih, kasihan. Wah, mantap. Kalaunya Ibu Aya untuk muslimat PC muslimat Kabupaten Banjar. Iya, kira-kira. inggih. Alhamdulillah kebetulan ulun lah sekarang menjabat sebagai sekretaris muslimat NU. Ulun lain bujang anak ulun dua sulpalah. Tuha dua sedang nggih. Ada cuma sih yang nyambat ulun kan anak bala Tuha sudah. Apalagi mau melihat posternya. Anak Tuha Posternya sudah. jalan-jalan. Bujang. Iya. Yang penting kita pikir bujang deh. Nah, jadi dan ulun alhamdulillah dari arwah nini ulun Hajah Jahrah Sidin merupakan salah satu pendiri muslimat NU di Kabupaten Banjar. Dan Sidin ketua muslimat NU kedua di Kabupaten Banjar ini. Turun temurun ke acil ulun Haji Samet Farida, ke mama ulun Mas Kadinah. Nah, ulun melanjutkan ya ada juga bang pro dan kontra, menganggap ulun masih muda. Tapi kayaknya karena kok juga tua-tua seberatan. Iya. Karena Betul. sekarang muslimat kan laporannya ketik, Iya. di email segala macam. Ada bisa sih dia. Betul. Harus punya IG. Iya, regenerasi. Nah, Regenerasi. jadi inggih asal memenuhi syarat deh. So mama sudah ya. Iya, masih anak tua umur 38 kan sudah Iya. memenuhi syarat gitu lah. Inggih. Nah, jadi untuk komitmennya Habis ke baterainya. Oh, terus, Bu. ya untuk komitmen. Inggih. Nah, karena ulun merupakan darah juga darah NU, darah muslimat NU, insya Allah ada lepas daripada itu. Wah. Nah, dan terutama lah ulun sebagai anggota muslimat NU, ulun perhatikan sangat minim dan hampir-hampir tidak perwakilan muslimat ini di legislatif. Nah, makanya lah tadinya ulun kemungkinan paling kabupaten ulun ini juga nggak.
Tapi berdasarkan seleksi dari pusat, alhamdulillah ulun tembus ke RI. Mm-mm. Nah, sesuatu yang wow bang bagi ulun. Melompatannya terlalu jauh. Tapi bila Allah menghendaki kita yang mungkin lah. Kadang-kadang Nah, mungkin. nggih. Yang penting ulun doakan ulun mudah-mudahan niat ulun tetap terjaga. Amin ya Nah, rabbal alamin. nggih, dan ulun berniat juga mudah-mudahan dengan ibu ulun Jepang lah. Dengan ibu dan mama ulun sudah bersuara. Apabila ulun jadi mai ulun bernazar, mudah-mudahan kena ungkawa menukarakan minimal minibis ke muslimat NU. Wah, mantap. Jadi ibu-ibu muslimat ini 7 ziarah. Nah, jadi Aduh. silahkan setiap kampung menggilir ulun. Ah. Doakan lagi rezeki ulun banyak, ulun bensinnya ulun isiakan. Amin ya rabbal alamin. Amin, rabbal Ah, alamin. mantap Itu dah. yang paling minim pang yang ulun wani dulu. Wah, iya. Akhirnya kita sampai di akhir segmen pada kesempatan kali ini, dan kita sudah mendengarkan dari ketiga narasumber kita tentang gagasan, pemikiran, dan bagaimana cara mereka menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan. Sekali lagi ulun sudah kesekian kali melihat kalaunya calon-calon kita yang dari NU ini nggak ada yang kaleng-kaleng. Dan yang khususnya pada malam hari ini ada Ustadz Ropik, ada Ibu Isnawati, ada Ibu Aya. Semuanya luar biasa. Semuanya sudah siap untuk terjun, berjuang, menyuarakan aspirasi rakyat. Seandainya malam ini langsung jadi DPR, siap sudah Iya, ketiganya. siap. Jadi kepada seluruh para penonton, jangan salah pilih. Ini sudah apa yang kita tonton ini nampian coblos pada 14 Februari tahun 2024. Mungkin itu saya mewakili dari seluruh narasumber. Izinkan kita akhiri acara pada kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minuman dulu. Insyaallah. Mantap.